Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu Imam Ghazali dipertanyakan tentang luasnya rahmat Allah. Sebenarnya yang menyempitkan rahmat Allah adalah syari' sendiri, bukan mutakallim. Dengan dalil Allah pernah berkata kepada Nabi Adam, saya akan memasukkan 999 dalam neraka, satu yang masuk surga. Yang kedua, umatku akan terpecah lebih daripada 70, yakni 73, semuanya dalam neraka kecuali satu. Yang selamat hanya satu. Kemudian Imam Al-Ghazali sudah menanggapi hadis yang pertama, sekarang kita akan masuk ke hadis yang kedua. Wa ammal hadisul akharu wa huwa qauluhu an-najiyatu minha wahidah. Adapun hadis yang kedua, hadis yang lain, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selamat daripada 73 kelompok itu hanya satu. Sebelum kita masuk menjelaskan ini, khilaf para ulama, apakah kelompok itu hakikat? Bilangan yang disebutkan dalam hadis 70 lebih itu hakikat ataupun hanya ingin menyampaikan banyak? Karena dalam tradisi bahasa Arab, jumlah yang banyak itu kadang-kadang diukur, yang mana ukuran tertentu itu bukanlah tujuan tertentu. 70, bukan 70 sebenarnya, tapi mau disampaikan banyak. Sebagian ulama memilih bahwa al-adad la mafhuma lahu. Bilangan itu la mafhuma lahu, bukan poin inti daripada bilangan tersebut. Maka boleh umat Islam itu terpecah belah lebih baik daripada 73. Sebagian ulama mengatakan benar, adat itu inti daripada hadis tersebut. Sehingga diperiksa oleh para ulama kelompok-kelompok dalam Islam yang terpecah. Seperti karya Imam Asy'ari sendiri, Maqalat Islamiyin, dan Al-Farqu Bainal Firaq karya Abu Tahir Al-Baghdadi. Kemudian ada ulama-ulama yang lain yang menulis kelompok-kelompok Islam yang terpecah belah. Dan waktu diperiksa ada 73. Yang selamat satu, ini makna selamat apa? Sering kita mendengar hadis ini. Yang selamat hanya satu, ahli sunnah wal jamaah. Makna selamat itu apa? Apakah nggak disiksa sama sekali? Masuk tanpa hisab, tanpa azab? Berarti yang lain boleh juga masuk surga, tapi ada hisab dan ada azab. Apa makna najiyah? Far riwayatu mukhtalifatun fihi. Faqad ruwiya al-halikatu minha wahidatun walakinil ashharu tilka riwayah. Maka riwayat itu diperselisihkan padanya riwayat, berbeda padanya riwayat. Kenapa? Maka sungguh ada riwayat yang lain yang celaka daripada 73 itu satu. Namun yang masyhur sedemikian riwayat, yakni riwayat yang pertama. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, 73 umatku akan terpecah belah, satu yang sukses, satu yang selamat, semua dalam neraka. Ada riwayat yang lain, semua dalam surga kecuali satu, yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali pada beberapa fasal yang lalu, episode yang lalu. Yang dimaksudkan dengan halikah adalah zanadikah al-muqayyadah. Oke, jadi ini dari hadis ada teks yang bertentangan dengan hadis ini. Terus apa yang dimaksudkan dengan an-najiyah? Wa ma'na an-najiyati allati hiya la tu'radu 'alan nar wa la tuhtaju ila syafa'ah. Makna yang selamat, makna najiyah apa? Adalah kelompok-kelompok yang tidak didatangkan terhadap neraka dan tidak butuh kepada syafaat. Jadi makna sukses apa? Dia langsung masuk surga. Tanpa ada sweeping sebelumnya. Tanpa ada didatangkan ke dalam neraka ataupun perlu syafaat. Ya kan? Perlu ada kontak dengan orang-orang yang diberi fasilitas untuk memberi syafaat. Bukan itu makna najiyah, tapi yang langsung. Bal alladhi yata'allaqu bihi az-zabaniyatu liyajurruhu ilan nar falaysa binajin 'alal itlaq wa in tuzi'a bisyafa'ati 'ala makhalibihim. Bahkan orang-orang yang diikat dengan orang itu,
oleh Zabaniyah, untuk dibawakan oleh Zabaniyah akan orang itu ke dalam neraka, maka orang itu bukanlah yang sukses, bukan orang yang selamat secara mutlak. Sekalipun ikatan itu dicabut, nah, ini kembalinya kepada ta'alluq. Sekalipun dicabut ikatan tersebut dengan sebab syafaat. Dari mana dicabut? Daripada makhabil. Khabil itu rantai yang sudah diikat pada leher. Bahkan manusia-manusia yang diikat oleh Zabaniyah untuk dibawa ke neraka itu tidak dianggap najin. Walaupun nanti dalam pertengahan dia dapat syafaat dan dikembalikan ke surga, dibawa ke surga. Itu tidak dianggap an-najiyah. Jadi an-najiyah orang yang langsung masuk surga. Wa fi riwayatin kulluha fil jannah illa zanadikah wa hiya firqatun. Dalam riwayat yang lain, semua kelompok umat Islam yang terpecah belah dalam surga kecuali satu. Kecuali zanadikah, dan zanadikah itu adalah salah satu kelompok. Bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Satu riwayat mengatakan semua dalam neraka, satu dalam surga. Ada riwayat yang lain semua dalam surga, satu dalam neraka. Berarti untuk menggabungkan dua hadis ini biar tidak kontradiksi, makna hadis 73 satu yang selamat adalah yang langsung. Terus yang lain bagaimana? Masuk juga, tapi perlu syafaat, kadang masuk neraka sebentar. Terus riwayat yang lain, semua masuk surga. Mana masuk surga? Baik langsung, dapat syafaat, ataupun dimasukkan dalam neraka sebentar, kemudian masuk surga. Kecuali satu yang gak akan masuk surga. Ini akiyah Imam Al-Ghazali karena beliau saat melihat hadis ini dengan sudut pandang usuli. Sudut pandang usuli. Wa yumkinu an takuna riwayatu kulluha sahihatan. Dan mungkinlah bahwa adalah beberapa riwayat ini semuanya itu sahih. Jangan kita pertentangkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Mungkin hadis ini semua sahih. Maka kalau hadis ini sahih, maka harus kita jamak. Solusi yang pertama jamak. Kalau nggak mungkin dijamak, mungkin bisa jadi nasakh. Ataupun muqayyad dan taksis. Fatakunul halikatu wahidatan wa hiya allati tukhalladu fin nar wa takunul halikatu ibaratan amma waqa'al ya'su min khilasihi li'anna al-halika la yurja lahu ba'da al-halaki khairun. Maka kalau hadis ini semuanya sahih, maka adalah yang celaka itu satu, yang masuk neraka cuma satu. Siapa? Adalah kelompok-kelompok yang kekal dalam neraka. Hanya satu. Wa takunul halikah, dan adalah yang celaka, kelompok yang celaka adalah kata lain daripada orang-orang yang terjadilah putus asa daripada bebasnya orang itu dari api neraka ya. Kenapa? Karena bahwa orang yang celaka itu tidak ada harapan bagi orang yang celaka setelah celaka akan kebaikan. Makna orang yang celaka apa sih? Makna orang halik finnar, masuk neraka, yang tidak ada harapan dia akan bebas dari neraka. Tapi selama dia masih ada bebas dalam neraka, itu tidak dianggap halik. Jadi yang halik cuma satu. Makna halik apa? Orang yang masuk neraka dan tidak bebas dari neraka tersebut. Sedangkan najis, orang yang masuk surga tanpa ada hisab dan tanpa ada syafaat. Ini memahami teks hadis semua masuk surga kecuali satu yang celaka. Terus bagaimana memahami teks hadis yang pertama? Maka akan dijelaskan wa takunun najiyah wahidah wa hiya allati tadkhulul jannah bighairi hisab wala syafa'atin. Dan adalah yang sukses kalau begitu, kalau makna halikah begitu, maka dan adalah yang sukses itu juga satu, yang langsung masuk. Makna an-najih apa? Orang kelompok-kelompok yang masuk surga tanpa hisab, tanpa syafa'ah. Karena kita misalnya dalam perjalanan di stop sama polisi dan diperiksa, itu pasti deg-degan. Itu nggak dianggap najin. Ada rasa takut dalam jiwa. Walaupun setelah diperiksa bebas. Tapi kalau orang yang langsung nggak ada rasa takut. Kecuali emang salah. Ya kan? Orang yang salah. Nah,
Oh, naji adalah orang yang langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa syafaat. Kenapa begitu? Li'anna man nukishal hisab faqad udziba falaysa binajin. Karena apa? Sungguh orang-orang yang dikritik akan hisab, yang diperhitungkan akan hisab, yang dikritik akan hisab, maka sungguh telah diazab, telah disiksa. Maka orang itu bukanlah yang selamat. Begitu kita mau diperiksa di akhirat, kita diperiksa dulu. Yang memeriksanya adalah malaikat-malaikat yang sangat menakutkan. Maka saat itu, saat kita diperiksa, kita sudah diazab. Ini tidak sah kita katakan najin. Ya najin ya langsung. Tapi kalau ada hisab ini enggak najin. Enggak mutlak najin. Wa man iftaqara ila syafa'ah. Itu yang berkaitan dengan hisab. Faqad urida lil mudillati falaysa binajin aidan 'alal itlaq. Dan orang-orang yang butuh kepada syafaat, maka sungguh orang itu didatangkan untuk dihadirkan dalam lil mudillah, dalam keadaan rendah, hina. Maka bukan orang yang sukses juga secara mutlak. Orang yang masuk surga butuh syafaat. Maka orang itu kan orang yang hina. Dalam arti apa? Dia tidak pantas masuk surga. Maka dia tidak dianggap sukses secara mutlak. Maka makna najih apa? Yang langsung. Tanpa hisab. Karena hisab itu ada azabnya. Dan bukan juga syafaat. Karena syafaat itu tidak dianggap sukses secara mutlak. Ini penafsiran Imam Ghazali terhadap hadis ini. Wa hadza tarfani wa huma ibaratani an syaril khalqi wa khairihi wa bakil firaqi kullihim baina hataini darajatain. Ini dua sisi. Yang masuk neraka tanpa bebas, yang masuk surga langsung. Wa huma, dua sisi inilah kata lain daripada manusia yang paling buruk dan manusia yang paling baik. Yang paling buruk masuk neraka, yang paling baik masuk surga langsung. Dan sisa kelompok-kelompok yang lain semuanya itu di antara dua derajat ini. Ada yang masuk neraka, kemudian masuk surga. Ada yang mau masuk, nggak langsung masuk surga, diperiksa dulu. Jadi kelompok yang sukses satu, yang paling baik, maka orang-orang manusia biasa itu pengharapan yang paling bisa diharap adalah syafaat. Karena untuk najin itu agak sangat kecil. Taubat pun jarang. Dan taubat pun bukan taubat nasuha. Maka kelompok yang berada di antara dua ini, dia tidak terlalu baik dan tidak terlalu jahat. Makna tidak terlalu baik, salah dalam akidah. Ataupun dia melakukan maksiat dalam perbuatan furu'iyah. Maka dia di antara dua ini. Bagaimana situasi orang itu? Faminhum man yu'adzabu bil hisab. Maka di antara kelompok-kelompok itu, yang di tengah-tengah ya, orang-orang yang diadab dengan hisab saja. Adabnya dengan hisab. Wa minhum man yakrubu minan nar summa yusrafu bi syafa'ah. Lihat. Dan di antara mereka itu ada orang-orang yang hampir dekat daripada neraka. Kemudian dipalingkan dia dengan sebab syafaat. Begitu dia mau sampai neraka, dia mendapatkan syafaat dan langsung masuk. Itu adalah azab juga. Wa minhum man yadkhulun nar summa yukhraju. Dan sebagian mereka itu ada orang-orang yang masuk neraka, kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Berapa lama dia dalam neraka? Ala qadri khat'ihim fi aqaidihim wa bid'atihim. Ala qadri, di atas ukuran kesalahan mereka itu dalam akidahnya dan bid'ahnya. Wa ala hasabi kathrati ma'asihim wa qillatiha. Dan berdasarkan banyaknya maksiat dan sedikitnya maksiat. Bagaimana dia, berapa lama dia dalam neraka? Tergantung berapa kesalahannya dalam akidah dan bid'ahnya. Dan tergantung berapa maksiatnya, sedikit ataupun banyak. Dari teks ini, Imam Ghazali lebih mendahulukan kesalahan dalam akidah baru kesalahan dalam amaliyah. Kenapa? Karena salah dalam akidah itu dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa besar amaliyah. Maka kita sangat wajar anti dengan bid'ah dan menyelamatkan manusia daripada bid'ah. Paham? Fa ammal halikatul mukhalladatu fin nari min hadhil ummah fahiya firqatun wahidatun. Adapun kelompok yang celaka, yang kekal abadi dalam neraka daripada umat. Ingat, sataftariku ummati, umat ijabah di situ. Orang yang sudah percaya dengan Nabi, bukan
umat dakwah. Karena umat ada dua, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah adalah orang-orang yang belum masuk Islam tapi masih untuk dalam proses dimasukkan dalam Islam. Seperti orang-orang di luar muslim itu namanya umat dakwah. Karena Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua manusia. Adapun umat-umat yang menerima panggilan agama, dia dianggap dengan umat ijabah. Jadi sataftariku ummati itu umat ijabah. Satu umat ijabah, umat Nabi Muhammad, makna umat Nabi Muhammad dia percaya dengan Nabi Muhammad tapi dia kekal dalam neraka. Apa? Adalah kelompok-kelompok yang mendustakan dan membolehkan berdusta terhadap Nabi SAW dengan sebab maslahat. Ini falasifah. Dia tidak percaya dengan Nabi. Dan Nabi pun berdusta karena maslahat. Beda nih dusta kita dengan dusta Nabi. Karena dustanya Nabi berkaitan syariat. Sehingga tidak boleh Nabi berdusta. Adapun keseharian kita yang tidak berkaitan dengan syariat itu tergantung situasi. Kalau situasi genting, andai kita jujur akan menghasilkan mafsadah yang besar, maka disarankan untuk berdusta. Nah, ini yang berkaitan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan umat-umat yang terdahulu? Wa amma min sairil umami faman kadzabahu ba'dama qari'a sam'ahu 'ala tawaturi khurujuhu wa sifatuhu wa mu'jizatuhu al-khariqatu lil 'adati ka syakkil qamari wa tasbihil hasa wa naba'il ma'i min baini asabi'ihi wal qur'anil mu'jizil ladzi tahadda bihi ahlal fasahah fa'ajazu anhu. Adapun umat-umat yang lain, sisa umat-umat yang lain yang bukan umat Nabi Muhammad ya. Faman kadzdzaba, maka orang-orang, yakni umat itu ya. Maka orang-orang yang bukan umat ijabah nih. Maka orang-orang yang mendustakan akan Nabi setelah sesuatu yang diketuk akan pendengarannya secara mutawatir, ala mutawatir, pendengarannya diketuk oleh informasi yang mutawatir, ala tawatur, oleh apa yang diketuk? Oleh keluarnya Nabi dan sifatnya Nabi dan mukjizatnya Nabi yang khariqatul adah, yang di luar adah. Khariq itu kan yang merobek kebiasaan. Seperti membelah bulan dan bertasbihnya batu dan keluarnya air di antara jari-jarinya dan Quran yang mukjiz, yang mengalahkan alladzi, yang Al-Quran itu menantang. Dengannya Al-Quran akan orang-orang yang sastrawan ahli fusah-fusah, maka mereka tidak mampu daripada menentang Al-Quran tersebut. Nah, bagaimana dengan umat yang lain? Andai dia telah sampai informasi yang mutawatir padanya, dan setelah sampai informasi mutawatir bahwa ada seorang nabi yang bernama Muhammad SAW, sifatnya bagaimana, kemudian mukjizatnya Al-Quran, membelah bulan dan yang lainnya yang mutawatir ya. Ada juga mukjizat yang tidak mutawatir. Dia mendustakan itu, maka dia kafir. Ingat, informasi yang datang kepadanya secara mutawatir. Andai informasi yang datang tentang agama Islam padanya bukan dengan jalur mutawatir, kita tunggu dulu sampai mutawatir. Andai dua orang yang menyampaikan dakwah, dua orang yang menyampaikan ada seorang nabi yang bernama Muhammad SAW, sifatnya begini dan mukjizatnya begini, dia tidak percaya. Kita tunggu dulu, kita biarkan dulu sampai informasi ini mutawatir baginya. Kenapa? Karena dua orang itu hadis ahad, informasi yang ahad yang tidak menghasilkan kata ini. Fa idza qara'a dzalika sam'ahu fa'arada wa tawalla wa lam yandur fihi wa lam yata'ammal aw lam yubadir ila tasdiq fa hadha huwal jahilul muqadzib wa huwal kafir. Maka apabila diketuk oleh sedemikian Nabi, hurufnya Nabi, sifatnya Nabi, mukjizatnya Nabi, akan pendengarannya orang-orang yang di luar Islam, maka dia berpaling. Maka berpaling orang. Watawalla, sama tawalla dengan arada, abasa watawalla. Tidak peduli, tawalla itu tidak peduli.
Walam yanzur fihi, dan dia tidak meneliti, tidak menelusuri padanya informasi yang datang padanya. Walam yata'amal, dan dia pun tidak berpikir. Ataupun dia tidak langsung untuk percaya. Maka orang ini adalah orang yang mengingkari dan yang mendustai. Wahwa, dan orang ini kafir. Jadi jangan salah tanggapan, salah memahami yang dimaksudkan oleh Ghazali sebelumnya. Orang yang sudah dengar, seperti orang masyarakat di Indonesia, dia sudah tahu Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, mukjizatnya Nabi Muhammad. Tapi dia mengabaikan. Dia tidak langsung percaya ataupun dia mengabaikan, tidak mau berpikir tentang agama itu. Dan dia pun mati, maka dia kafir. Karena sudah datang informasi mutawatir kepadanya. Jadi tidak ada kelonggaran, tidak ada toleransi. Kenapa? Karena sudah datang informasi, sudah datang bayyinah. ولا يدخل في هذا أكثر رومي وترك اللذين تبعد بلادهم عن بلاد الإسلام. Dan tidak masuk dalam ini, dalam kategori ini oleh kebanyakan bangsa Romawi, orang-orang Romawi dan orang-orang Turki yang jauh negaranya daripada negara Islam. Ya, dalam kategori tadi ini nggak masuk orang-orang Nasrani dari bangsa Turki ataupun bangsa Romawi yang negaranya jauh dari negara Islam. Kata lain, gara-gara jauh dia tidak mendengar Nabi Muhammad. Ataupun dia mendengar tapi dengan sifat yang salah. Ini kalau begitu dia ma'dzurun sebagaimana yang sudah disampaikan yang lalu. Bal aqul, ada tambahan dari Imam Ghazali. Ini jarang sekali ada kitab yang membahas begini ya. Jarang sekali. Maka pembahasan tentang luasnya rahmat Allah itu layak ditulis dalam satu buku. Bal aqul man qara'a sam'ahu hadha fala budda wa an tamba'itha minhu da'iyatun lit-talabi liyatabayyana haqiqatal amri in kana min ahli ad-dini wa in lam yakun min alladhina istahabbul hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Bahkan aku katakan, orang-orang yang diketuk pendengarannya itu oleh ini, nabi, sifat dan mukjizat, maka mesti, pasti, dan bahwa muncul daripada orang itu da'iyatun, dorongan untuk mencari. Untuk apa? Liyatabayyana, untuk memastikan orang itu akan hakikatnya perkara. Jika orang itu bagian daripada ahli agama, dan walam yakun, dan bukanlah orang itu daripada orang-orang yang memilih hidup di dunia terhadap hidup di akhirat. Bahkan Ghazali menyampaikan, andai dia tahu informasi tentang Nabi, sifat Nabi dan mukjizat Nabi, itu pasti ada dorongan dalam dirinya untuk mencari, untuk menelusuri. Ini apa sih? Kan banyak kan kejadian-kejadian orang yang masuk Islam, begitu dia dengar Nabi Muhammad, dengar sifat-sifat Nabi Muhammad, dia penasaran, akhirnya kalau dia bagian daripada ahli agama, orang yang ingin masuk agama, ataupun dia dalam agama yang lain, ataupun orang itu tidak memilih hidupnya, karena kalau yang memilih hidupnya dia nggak peduli dengan ini, ya kan? Semalam kita sudah berdiskusi setelah belajar bahwa setiap kebaikan, setiap ada dorongan kebaikan itu ada alarm dalam jiwa kita untuk mengajak kebaikan. Kadang-kadang kita mengabaikan karena mendahulukan persoalan yang lain yang kadang-kadang itu adalah nafsu ataupun dunia. Saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah di Mekah, itu sebagian orang tahu Nabi Muhammad benar. Dan tidak ada celah mereka mengkritik Nabi Muhammad. Andai Nabi Muhammad pernah berdusta, maka itu sudah cukup dalil untuk merendahkan Nabi Muhammad. Sudah cukup dalil bagi mereka untuk tidak percaya Nabi Muhammad. Andai Nabi berdusta, tapi mereka tidak punya celah. Karena selama ini emang Nabi adalah orang amin, orang yang sangat amanah, yang sangat jujur, yang tidak pernah masalah dalam kehidupan sosial. Akhirnya mereka mencari sisi-sisi yang lain, gila, asatir, berbagai lah. Yang itu emang tidak bisa dideteksi dengan panca indera ataupun ya tuduhan tanpa bukti. Nah, sebagian orang tahu kebenaran Nabi Muhammad, tapi kenapa? Para rabi, para pendeta, dia menjaga jabatannya. Andai saya masuk Islam, saya akan dicela oleh keluarga saya akan dicela oleh masyarakat, saya tidak akan lagi mendapat jabatan. Akhirnya mereka mendahulukan hidup dunia terhadap hidup akhirat. Dan sering ayat Al-Quran mengkritik mereka. Orang yang menjual ayat-ayat suci dengan harga yang murah, dengan harga yang rendah.
Karena apa? Misalnya gini, artis ataupun orang-orang yang sedang diuji hidupnya dengan kemewahan. Ingat, diuji itu bukan selalu dengan kesulitan, diuji dengan kemewahan. Orang-orang yang sedang diuji dengan kemewahan, kemudian ada panggilan kebaikan, yang dalam panggilan itu kamu tidak boleh bermaksiat, kamu harus menutup aurat, kamu tidak boleh makan riba, kamu tidak boleh mabuk. Dia ini pasti mengabaikan. Karena selama ini apa? Duit masuknya lewat bermaksiat. Bahkan ada seorang artis, orang tuanya hijab dan dia pernah hijab. Kenapa sekarang kamu hijab? Nggak ada duit nanti kalau saya pakai hijab. Itu banyak di Jawa. Kenapa kamu berpakaian seksi untuk duit? Berarti dia apa? Mendahulukan hidup dunia daripada hidup di akhirat. Kalau orang yang dia perhatiannya lebih kepada akhirat dan dia bagian daripada agama, saat dia menemukan informasi-informasi ini, pasti ada dorongan untuk mencari. Maka sekarang bagaimana? Sekarang adalah bagaimana kita menyampaikan informasi ini kepada orang-orang yang di luar Islam. Sehingga apa? Timbul dorongan mereka untuk mencari. Maka Cina penayung nyampe dalam. Tapi terus Islam aja yang butuh-butuh itu pelaga. Tinggal hana perlu kelawan kan dalam bisnis. Ya paham kan? Maka kata Tajuddin Subki, bahkan Imam Kiai Hasyim Asy'ari, yang saya heran adalah para ulama saling berdebat pada persoalan yang tidak terlalu manfaat baginya. Sedangkan kafir zimmi, orang-orang yang kafir hidup dalam lingkungan masyarakat muslim, itu terabaikan. Berapa ulama yang terjun untuk memperbaiki ini? Yang memberi hidayah bagi dia? Enggak, ya hidup berdampingan terus. Paham ya? Itu sangat perlu. Maka ada cerita dari para habib, ada sebahagian para habaib dari Yaman, begitu dia setelah menguasai ilmu dan dia sudah punya bekal dalam agamanya, dia hijrah mencari negara yang tidak ada orang Islam. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah mendengar. Dia hijrah ke negara yang tidak ada umat Islamnya. Cara yang pertama adalah dia berdagang. Begitu cara para ulama-ulama dahulu dalam menyebarkan Islam. Cara dagangnya sangat luar biasa. Misalnya dia jual beras. Saat dia ada orang yang membeli beras, dia kasih minyak. Karena apa? Karena memasak nasi perlu minyak untuk menghidupkan api. Ceritanya dulu nih. Orang yang beli cabai dikasih bawang misalnya. Ini orang ini berbisnis kok nggak cari untung. Kok baik kali akhlaknya dengan senyuman yang selalu diberikan. Akhirnya para masyarakat itu penasaran, siapa sih yang mendidik kamu ini? Kenapa kamu baik begini? Kenapa kamu sebaik ini? Pasti orang kan tanda tanya kan? Misalnya di antara kita ada orang yang sangat pintar, pasti kita tanya, kenapa sih kamu pintar? Bagaimana sih cara kamu belajar? Pasti itu akan timbul pertanyaan. Yang membuat saya baik adalah ada sosok yang mengajarkan saya. Siapa? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Disampaikanlah. Oh, kami nggak mungkin masuk agama Muhammad. Tapi tolong didik anak-anak kami seperti kamu dan seperti Nabi Muhammad SAW. Akhirnya anak-anak masyarakat itu dididik, besar, masuk Islam, bangun masjid. Setelah beberapa orang masuk Islam, dia kirim surat lagi ke kawannya, di mana negara yang tidak ada orang Islam lagi. Saya mau ke situ. Dan kata Habib Umar, saya sudah datang di tempat yang pernah Habib itu dakwah. Sekarang 99% Muslim karena satu ini. Lihat, motivasinya luar biasa. Oke. Fa in lam tamba'ith hadhihi ad-da'iyatu fadzalika li rukunihi ila ad-dunya wa khuluwihi 'anil khaufi wa khatari amri ad-dini wa dzalika kufrun. Maka apabila tidak muncul ini dorongan, maka sedemikian tidak muncul dorongan karena nyamannya dia kepada dunia dan kosongnya orang itu daripada takut dan besarnya perkara agama. Wadzalika, dan orang itu kafir. Kenapa orang nyaman dengan dunia saat disampaikan tentang Nabi Muhammad? Bagaimana tentang hari akhirat? Ada pengadilan di hari akhirat. Dan tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad. Tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad. Tidak ada dorongan. Kenapa? Lirukunihi ilad dunya.
dan kosong pikirannya daripada. Coba periksa kehidupan kita sehari-hari, kenapa kita tidak terlalu taat? Karena hidup akhirat tidak kita jadikan pertimbangan. Pertimbangan selalu hidup dunia. Yang membedakan Islam dengan Barat disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti di awal kitab Dawabitul Masalah, dan ini lumrah. Saya menyampaikan referensi biar bisa dibaca lebih dalam. Maslahahnya orang Barat dengan maslahahnya umat Islam itu berbeda. Maslahahnya umat Islam itu dua sisi, dunia dan akhirat. Kalau sisi dunia itu bertentangan dengan akhirat, maka yang didahulukan adalah akhirat, karena itu yang lebih penting. Karena di dunia kita akan hidup dan kita akan mati. Sedangkan di akhirat kita hidup dan tidak akan mati. Maka mana yang lebih penting? Hidup di akhirat. Sedangkan Barat, mereka mengabaikan sisi ini. Fokus mereka di dunia. Maka maslahat apapun di dunia, walaupun dapat merugikan kita di akhirat, mereka tidak perlu tahu. Dan inilah yang terjadi sekarang dalam umat Islam. Kehidupan sosialnya yang cari duit dari TikTok, walaupun haram nggak apa-apa. Yang penting hidup. Dia jual benda-benda ataupun barang-barang yang haram. Dia tidak peduli haram. Kenapa? Yang penting dia banyak duit. Ini pertimbangannya cuma dunia. Ini yang hilang dari sisi umat Islam. Maka hukum Islam akan selalu berbeda dengan hukum Barat dan hukum internasional sekarang. Misalnya, kita perlu negara itu menjaga umatnya daripada kekufuran. Akhirnya andai ada orang yang Islam kemudian kufur, dihukum mati. Ini kan tidak ada hak asasi manusia, tidak ada kebebasan dalam berkeyakinan. Karena pertimbangan hukum Islam, hidup dunia dan hidup di akhirat. Ini bahaya ini andai ada orang yang kafir. Bahaya andai orang yang menyebarkan bid'ahnya. Bahaya terhadap agama manusia yang berefek pada akhirat. Tapi karena negara tidak menghiraukan, tidak peduli dengan persoalan akhirat, jadi masalah bid'ah ya silahkan. Maka jangan heran saat ada pemerintah tidak terlalu peduli dengan ahli bid'ah, tidak peduli dengan orang-orang yang melakukan sampai kekufuran. Itu semua reaksi sosial kan? Reaksi demo dari masyarakat baru turun. Kenapa? Karena pertimbangannya cuma satu sisi, dunia. Nah, kata Imam Ghazali, setelah dia mengenal Nabi Muhammad, tapi tidak ada dorongan. Karena apa? Karena dia sudah nyaman dengan dunia. Andai dia menjawab panggilan dari agama Islam, maka dia akan meninggalkan ini. Akhirnya dia tidak mendapat lagi jabatan, akhirnya dia tidak lagi mendapat uang. Kenapa? Karena pikirannya cuma di dunia. Dan dia tidak takut. Andai kita sampaikan tentang akhirat, ada tuh artis masuk neraka. Iya, gue nggak takut katanya. Nggak takut masuk neraka. Ada itu viral, sempat viral. Dan persoalan masalah agama ini sudah kecil. Sudah kecil. Dan orang itu kafir. Ini orang yang yang bukan Islam dan dapat informasi tentang Islam tapi tidak ada dorongan untuk mencari. Fa inim ba'athatid da'iyatu faqassara fi talab fa huwa aidan kufrun. Maka jika timbul dorongan, maka dia faqassara, maka dia taksir dalam mencari. Taksir itu tidak terlalu tidak berijtihad, tidak terlalu berusaha dalam mencari, maka dia juga kafir. Tadi apa? Andai datang informasi kepadanya, itu pasti ada dorongan untuk mencari dan menelusuri tentang Islam. Andai tidak ada dorongan karena dia nyaman dengan dunia dan informasi itu sudah sampai kepadanya, maka dia kafir. Sudah sampai dakwah. Sudah sampai. Ataupun dia ada timbul dorongan, tapi mengabaikan. Ini tidak full untuk mencari tentang agama. Jadi dalam keseharian dia cuma berpikir tentang agama 20 menit, yang lain semua hidup dunia. Seperti keseharian kita juga yang di dalam Islam. Persoalan akhirat dia hanya peduli sekedar, tapi persoalan dunia full waktu dia peduli dengan dunia. Dengan alasan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan? Ya Allah, berikan yang baik dalam dunia dan berikan yang baik. Jadi dunia perlu, makna dunia perlu untuk akhirat. Bukan dunia yang dapat merugikan kita di akhirat.
Nah, andai ada dorongan sampai dakwah, ada dorongan tapi dia mengabaikan, lambat, santai dalam menerima panggilan dakwah tersebut, dia juga kafir. Andai dia belum menemukan ya. Bal dzul imani billahi wal yaumil akhir min ahli kulli millatin la yumkinuhu an yaftara anit talabi ba'da dhuhuril maqayili bil asbabil kharikati lil adati. Bahkan orang yang beriman dengan Allah dan dari akhirat, daripada semua agama, bukan cuma Islam, daripada semua agama, tidak mungkin akan orang itu oleh bawah futur, lemah ataupun santai, tidak peduli, acuh tak acuh daripada mencari setelah muncul tanda-tanda. Makhair itu tanda-tanda dengan sebab-sebab yang di luar bagi adat. Kata Imam Ghazali, semua orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, semua agama yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, setelah dia mendapatkan informasi ini, dia tidak mungkin acuh tak acuh dalam mencari kebenaran agama. Kalau sudah jelas tanda-tanda kebenaran yang menyampaikan agama tersebut, nggak mungkin. Ujung-ujungnya rukun fit dunia, tenang dengan hidup dunia. Sekarang kalau sampai dakwah, akhirnya dia mencari. Dia mencari. Sebelum dia menemukan, dia mati. Bagaimana? Wa fa in ishtaghala bin nadari wat talabi wa lam yuqassir fa adrakahul mautu qabla tamami tahqiq fa huwa aidan maghfurun lahu tashmiluhur rahmatul wasi'ah. Maka jika dia sibuk dengan nadar, menelusuri dan mencari, walam yukasir, dan dia benar-benar berusaha. Walam yukasir. Tadi kan taksir ya. Walam yukasir. Fa'adrakahul mautu, maka ditemukan orang itu oleh mati. Mati dia. Sebelum sempurna dalam pencarian. Maka orang itu juga diampuni. Lihat. Kalau Imam Baidawi dalam salah satu manuskripnya, yurja, diharapkan dia akan selamat di akhirat. Orang yang mencari tapi tidak sempat menemukan. Karena dia mati. Ingat, dia mencari, benar-benar mencari. Setelah dia mendengar informasi itu, wah, benar nggak? Dia cari. Ini di luar Islam ya. Mencari, meninggal. Sebelum dia menemukan. Maghfurun lah. Kalau bahasa Baidawi, yurja, kita harapkan dia itu diampuni. Kalau Imam Ghazali nggak? Maghfurun lah. Yang mencakupi orang itu rahmat yang sangat luas. Lihat, luar biasa kan Asy'ariyah? Luar biasa. Ini Asy'ariyah. Karena konsep Asy'ariyah dalam masalah akidah harus ada dakwah dulu. Nabi harus diutus, baru siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Kalau sebagian Maturidi dengan akal, Mu'tazilah dengan akal, itu sudah cukup dia mencari kebenaran. Walaupun andai tidak diutusnya para nabi, tapi dia ada akal untuk mencari kebenaran, tapi dia tidak mencari, maka dia kafir. Maka lihat ini kata-kata Ghazali yang sangat penting. Fastausi' rahmatallahi ta'ala. Dan perluaskanlah rahmat Allah. Wala tazinil umural ilahiyah bimawazinil mukhtasaratil rasmiyah. Dan jangan engkau timbangi perkara-perkara ketuhanan dengan timbangan-timbangan yang sangat ringkas, yang rasmiyah. Besarkanlah rahmat Allah. Jangan kamu timbangi kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia. Jangan kamu timbangi urusan-urusan tentang ketuhanan dengan timbangan-timbangan yang kecil. Bagaimana kita ingin mengukur kebesaran gunung dengan timbangan emas? Itu nggak bisa. Maka rahmat Allah jangan kalian ukur dengan timbangan-timbangan yang kecil. Luar biasa kan? Luar biasa. Wa'lam annal akhirata qaribun minad dunya. Ketahui olehmu dan ketahui olehmu bahwa akhirat itu dekat daripada dunia. Karena semakin hari kita makin dekat dengan akhirat daripada dengan dunia, ya kan? Fama khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Maka tidaklah diciptanya kalian dan tidaklah dibangkitnya kalian kecuali seperti satu nafas. Wa kama anna aktsara ahli dunya fi ni'matin aw fi salamatin aw fi halatin yaghbituha.
Id law khuyira bainaha wa bainal imatati wal i'dami mathalan lama ikhtaraha. Dan sebagaimana bahwa sungguh kebanyakan penduduk dunia itu dalam nikmat. Ya. Kebanyakan umat dunia itu dalam ataupun dalam kesejahteraan, ataupun dalam kondisi yang orang itu menginginkan nikmat dan salamah. Jadi ada tiga, kebanyakan manusia itu, ada kala dia dalam kenikmat, ada kala dia dalam kesejahteraan, ada kala dia ingin nikmat dan salamah. Andai, kalau dipilihkan di antara nikmat, kesejahteraan, dan di antara mati dan i'dam sama sekali tidak ada masalah, lama niscaya tidak dipilih orang itu akan mati dan tidak ada sama sekali. Nih, manusia ini. Andai dia disuruh pilih antara mati dengan hidup nikmat. Mana yang dia pilih? Hidup nikmat. Begitu ya? Mana pilih hidup salamah ataupun i'dam tidak ada sama sekali. Dia pasti milih. Karena orang-orang yang mau mati kan orang-orang yang emang nggak ada, orang muncul ingin mati kapan? Saat tidak ada harapan lagi hidup di dunia, ya kan? Walaupun dia pas mau mati nggak berani mau mati juga, ya kan? Faqadali wa innamal mu'adzabul ladzi yatamannal mauta nadirun. Hanya saja orang yang tersiksa lah yang menginginkan mati itu sedikit. Hanya saja orang yang tersiksa, yang orang itu menginginkan mati itu sedikit, ya kan? Orang yang ingin pengen bunuh diri, ya orang yang tersiksa, kecewa dengan kehidupan, dan dia mempertanyakan, kenapa saya diciptakan, kenapa saya enggak? Itu orang-orang yang kecewa dengan kehidupan. Itu sangat sedikit dengan melihat kebanyakan penduduk dunia itu lebih menginginkan hidup dalam nikmat, dalam salamah, dan menginginkannya. Maka, sebagaimana hidup dunia begitu, ya kan? Fakadzalikal mukhalladun finnar bil idafati ilan najina wal mukhrajina minha fil akhirati nadirah. Khatir nih. Maka begitu juga orang-orang yang kekal dalam neraka dengan melihat kepada orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses dan orang-orang yang dikeluarkan daripada neraka di akhirat itu juga sangat sedikit. Paham? Hidup di dunia itu kan banyak dalam nikmat, dalam salamah. Yang pengen mati cuma satu. Maka begitu juga hidup di akhirat yang kekal dalam neraka sedikit dengan melihat kepada orang-orang yang sukses dan orang-orang yang keluar daripada neraka masuk surga. Dalam arti banyak orang masuk surga dan masuk neraka kemudian masuk surga. Fa inna sifatar rahmati la tataghayyaru bi ikhtilafi ahwalika. Karena bahwa sungguh sifat rahmat itu tidak akan berubah dengan berubahnya kondisimu. Jadi kalau rahmat di dunia luar biasa, maka rahmat di akhirat juga luar biasa besarnya. Jadi kita berubah kondisi, apakah sifat rahmat Allah itu kecil, mengecil? Enggak. Paham ya? Wa innamal akhiratu wad dunya ibaratun an ikhtilafi ahwalika. Hanya saja akhirat dan dunia itu kata lain daripada berbeda kondisimu. Berbedanya kondisimu. Walaula hadza lama kana liqaulihi alaihi wassalam ma'na haitsu qala awwalu ma khattallahu fil kitabil awwali anallah la ilaha illa ana sabakat rahmati ghadabi. Faman syahida an la ilaha illallah wa Muhammad abduhu wa rasuluh falahul jannah. Maka kalau bukan karena ini, rahmat Allah itu luar biasa besar. Orang yang masuk neraka dengan melihat ke masuk surga itu lebih banyak orang masuk surga daripada orang yang masuk neraka, kekal dalam neraka. Maka siapa yang banyak masuk surga neraka? Lebih banyak masuk surga, baik yang langsung ataupun transit sebentar di neraka kemudian masuk surga. Ini berbeda dari apa yang sering kita dengar. Ya kan? Paham? Kalau umat Nabi Muhammad, semua masuk surga. Cuma kadang ada azab, ada hisab. Umat yang lalu, ataupun yang lain, tergantung sampai dakwah. Bagaimana dakwah yang sampai kepadanya? Apakah dia ada mencari ataupun tidak mencari? Nah, dengan melihat ini, lebih banyak ini daripada ini. Kalau bukan ini, kata Imam Al-Ghazali, walaulah hadza, kalau bukan ini, sungguh tidak ada bagi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada makna, tidak ada faedah. Haitsu qala, kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
pertama sekali yang Allah tulis dalam kitab pertama, yang pertama sekali Allah tulis apa? Aku adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sabakat rahmati ghadabi. Kasih sayangku mendahului akan marahnya-Ku. Maka siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya, maka baginya dapat surga. Kalau bukan orang yang masuk surga itu lebih besar, ini tidak ada makna ini hadis ini. Paham ya? Sabakat rahmati ala ghadabi. Sabakat rahmati ghadabi. Luar biasa ya. Wa'lam anna ahlal basairi kadin kashafa lahum sabqur rahmati wa shumuluha bi asbabin wa mukashafatin siwa ma sami'uhu minal akhbari wal athari walakin dzikru dzalika yatul. Dan ketahui olehmu bahwa sungguh orang-orang yang terbuka mata batinnya itu sudah sungguh telah terbuka bagi mereka itu, terbuka tabirnya bagi mereka itu oleh terdahulunya rahmat dan luasnya rahmat dengan sebab-sebab dan kasyaf-kasyaf selain sesuatu yang telah mereka dengar, sesuatu daripada hadis dan daripada asar. Namun menyampaikan sedemikian itu panjang. Jadi para sufi dengan kasyafnya mereka melihat, menyaksikan rahmat Allah itu luar biasa, luas, dan mereka mengetahui informasi ini lebih dari yang mereka tahu tentang dari hadis dan asar. Jadi dari hadis dan asar sudah ada, ini ada tambahan melalui kasyaf. Dan Imam Malik, setelah Imam Malik meninggal, pernah dimimpikan pada seorang. Bagaimana keadaanmu, wahai Imam Malik? Kemudian Imam Malik menjawab, aku mendapat kasih sayang dari Tuhan. Dan andai kalian hidup nanti, andai kalian mendapatkan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah setelah mati, kamu tidak akan terduga sebegitu besarnya rahmat Allah. Allah memberi rahmat kepadaku. Dan rahmat yang Allah berikan padaku tidak pernah terlintas dalam pikiran. Saking besarnya. Fa'abshir bi rahmatillahi ta'ala wa bin najatil mutlikati in jama'ta bainal imani wa baina amali salih. Maka bergembiralah dengan kasih sayang Allah dan dengan sukses yang mutlak, yang langsung. Jika engkau gabungkan di antara iman dan di antara amal yang salih. Memang iman, memang beramal itu tidak masuk dalam inti beriman. Tapi iman itu sudah mampu menyelamatkan kita dari kekal dalam neraka. Tapi yang bisa menyelamatkan kita tidak masuk neraka sama sekali adalah iman dan beramal yang saleh. Dan dengan celaka yang mutlak jika engkau kosong daripada keduanya sekaligus. Kalau kamu tidak beramal yang salih dan tidak beriman, maka kamu akan celaka secara mutlak. Terus bagaimana iman tanpa ada amal yang salih? Kamu masuk neraka, kemudian masuk. Tapi dengan kebesaran neraka itu kayaknya takut. Takut, bukan kayaknya, takut. Walaupun sebentar, walaupun ditegur. Paham? Misalnya gini, kita katain seseorang, kita ngomongin seseorang dari belakang, lewat belakang, ataupun bahas aib orang. Kemudian ketahuan, enak nggak? Kita ngomongin tentang orang tua misalnya. Ataupun kita berbuat salah. Ketahuan, takut nggak? Takut kan? Coba bayangkan, kesalahan kita semua ini diperhitungkan dan ditanyakan oleh Allah langsung. Maka bagaimana perasaan? Itu sudah cukup untuk kita takut untuk tidak beramal. Maka di sini sampaikan, wa in kunta sahiba yakinin fi asli tasdik. Maka jika engkau adalah pemilik keyakinan dalam asal tasdik, kamu ahli iman. Dan engkau pemilik kesalahan dalam sebagian takwil seperti Mu'tazilah, Jabariyah salah dalam menawil ayat. Ataupun pemilik ragu padanya sebagian takwil ini mana penakwilan yang benar. Ataupun engkau adalah orang yang salah dalam beramal. Maka jangan harap dalam sukses yang mutlak. Kalau ahli bid'ah, orang yang salah dalam akidah, ataupun dia tidak beramal, kurang amalannya, meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, maka jangan harap ada. Emang dengan melihat rahmat Allah, misalnya luar biasa besarnya kan?
dan nggak masuk neraka. Dan walaupun masuk neraka sebentar, ada pun dapat syafaat. Ingat, dapat syafaat itu nggak langsung. Saat kita begitu dihitung amal kita masuk neraka. Dengan pengumuman itu kita udah takut. Dengan pengumuman kita masuk neraka kita udah takut. Walaupun setelah itu dapat syafaat. Misalnya kita dipanggil oleh guru pimpinan kita, Abu misalnya. Karena ada suatu kesalahan. Yang kubrak ya di peru. Iya kan? Galau. Dan Abu memarahin kita. Guru kita memarahin kita. Galau. Coba bayangkan Allah. Dan ada Nabi Muhammad di situ yang mana kita selama ini mengatakan kita cinta Nabi Muhammad, tapi ajarannya tidak kita lakukan, tidak kita indahkan. Jadi dengan ada ancaman segitu aja kita udah takut untuk tidak melakukan amal yang saleh. Wa'lam annaka baina an tu'adziba muddatan thumma tukhalla wa baina an yushfa' fika man taqayyanta sidqahu fi jami'i ma ja'a bihi aw ghairuhu. Ketahui olehmu dan ketahui olehmu bahwa engkau itu di antara bahwa engkau diadab sebentar kemudian dibebaskan, dan di antara bahwa diberi syafaat pada engkau oleh orang-orang yang engkau yakini akan benarnya. Di mana engkau yakini pada semua sesuatu yang telah didatangkan orang itu dengan sesuatu tersebut ataupun selain itu. Jadi kamu ini ada orang yang di tengah-tengah ini tidak najah mutlak, tidak halak secara mutlak, kamu di antara diazab sebentar kemudian bebas. Ada kala kamu diberi syafaat oleh siapa? Oleh orang-orang yang kita yakini terhadap ajarannya semuanya. yakni Nabi Muhammad SAW ataupun syafaat selain Nabi Muhammad, para ulama, sahabat. Dan bersungguh-sungguhlah an yughniyakallahu bifadlihi an syafa'ati syafa'ah. Amin. Dan berusahalah bahwa engkau akan bahwa dikayakan akan kamu, tidak dibutuhkan akan kamu oleh Allah dengan karunia-Nya Allah. Dari mana? Dari syafaatnya orang-orang yang beri syafaat. Berusahalah kalian sehingga kalian masuk surga dengan karunia Allah tanpa butuh syafaat. Fa innal amra fi dzalika muhtir. Karena bahwa sungguh perkara pada sedemikian butuh syafaat tidak langsung, itu perkara yang genting. Perkara yang sangat bahaya. Ini apa jaminan? Misalnya gini, kita tes beasiswa ini di antara 10 orang yang dibebaskan, yang dapat beasiswa. Ini sebelum pengumuman kita dedekan kan? Dedekan. Dan berapa persen kita sukses? Orang yang ikut beasiswa misalnya, itu pikirannya lebih banyak gagal daripada sukses. Orang yang berkarya misalnya, itu lebih banyak pikirannya gagal daripada sukses. Begitu juga kalau kita nggak dapat syafaat bagaimana? Kalau langsung syafaat nggak perlu, hisab nggak perlu. Tapi kalau dapat hisab, tapi hisabnya lebih banyak yang salah, bagaimana? Ataupun syafaat nggak diberikan, bagaimana? Ini kan untung-untungan nih. Maka berusahalah kamu sehingga kamu mendapatkan tiket langsung masuk surga tanpa syafaat. Kenapa? Karena pada persoalan syafaat yang nggak langsung itu sangat berbahaya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala